Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Bertemu kembali dengan saya Catherine Ellison di Suara Rakyat Suara Perubahan. Kita ketahui bahwa musim penghujan ini segera tiba dan ketika musim hujan tiba mengguyur kota Surabaya, ini setiap kali hujan tiba selalu banjir dan sampai saat ini masih belum ada solusi yang pasti untuk menyelesaikan banjir yang sering terjadi di kota Surabaya di beberapa titik atau kawasan yang ada di kota Surabaya. Untuk itu kita akan membahasnya di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Lantas bagaimana pemerintah kota Surabaya dalam menangani banjir yang ada di kota Surabaya serta bagaimana juga Komisi C DPRD Kota Surabaya ini mengawal perannya penanganan banjir yang tak kunjung juga selesai. Dan sudah bersama saya di sini salah satu anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Abdul Goni. Ini manggilnya Bapak, Mas, Cak, gimana dong? Kayaknya saya lebih muda dari sampean kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Ya, wis terserah sih. Mas Goni aja ya. Iya, Mas Goni apa kabar? Baik, Mbak Keti. Ya, Mas Goni, kalau kita lihat ini sering kali kota Surabaya ketika musim hujan tiba ini selalu terjadi banjir di beberapa titik di kawasan yang ada di kota Surabaya, terutama di kawasan Surabaya Timur, daerah Medoan. Nah, ini bagaimana Komisi C melihat permasalahan banjir yang kerap terjadi di kota Surabaya nih? Apalagi sebentar lagi ini adalah bulan-bulan ya penuh dengan hujan gitu. Ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya pemerintah kota itu kan sudah melakukan terobosan yang luar biasa sesuai dengan amanat Permendagri 130 tahun 2018 berkaitan dengan dana kelurahan. Kalau itu benar-benar bisa ditata dengan dikelola dengan baik, saya pikir itu bisa menjadi sebuah solusi yang dimana itu juga diteruskan, diimplementasikan melalui Perwali 68 tahun 2019, di mana di situ peruntukan untuk dana kelurahan itu adalah untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Dan di lain sisi paling tidak di situ juga diperuntukkan untuk membuat diantaranya sumur resapan, sehingga semakin padatnya atau semakin banyaknya bangunan berarti kan semakin berkurangnya serapan-serapan tanah, serapan untuk buat genangan itu. Maka dari itu solusi itu bisa dijadikan sebuah rujukan untuk menjadi penanggulangan banjir dan sebagainya, dan di lain sisi juga perilaku masyarakatnya juga harus ditata dengan baik. Oke, baik. Nah, lantas kalau tadi yang dijelaskan bahwa terobosan, sudah melakukan terobosan juga beberapa upaya, apakah ini sudah maksimal menurut Mas Goni? Loh, kalau memang dalam tataran, memang dalam artian kalau maksimal itu kan dalam artian kan ada banyak beberapa wilayah yang notabene dulu lahan tidur diperuntukkan untuk perumahan. Sementara banyak sekali permasalahan itu dalam tanda kutip ada pengembang notabene nakal. Oke, Ya kan ya. dalam artian banyak seperti itu. Sehingga kayak misal contoh Mbak Keti membeli rumah yang dimana di situ itu Mbak Keti digambarkan secara keseluruhan planningnya untuk buat ini, ternyata faktanya sudah berjalan di sana berapa tahun, ternyata harusnya itu fasum diperuntukkan untuk dibangun rumah kembali. Kan seperti itu. Sehingga apa? Ini kan butuh pengawasan. Kalau kita ini kan dalam artian ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi paling tidak warga kota Surabaya juga ikut bertanggung jawab. Maka dari itu diperlukan untuk gotong royong dalam rangka menyelesaikan problematika genangan atau banjir. Sejauh ini Komisi C mengawasinya seperti apa? Ya, yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam penanganan banjir? Ya, dalam artian kemarin itu kan di dalam musim hujan harusnya ini menjadi cambuk atau tamparan buat pemerintah kota untuk menghadapi musim hujan berikutnya. Sehingga tidak terjadi lagi itu tengah kota saja banjir. Sehingga sampai mobil PMK aja, truk PMK itu diperuntukkan yang gunanya untuk menyemprot pemadam kebakaran, untuk mengambil air, air kan. Beralih fungsi kita berarti kan ya saking paniknya luar biasa. Ternyata memang kami mendorong sebagai mitra kerja kami Dinas Cipta Karya itu DPR KPP untuk atau Dinas PU Bina Marga itu untuk melakukan normalisasi sungai-sungai atau saluran-saluran yang ada di tengah kota, dipastikan terintegrasi betul dari hulu ke hilir.
seperti itu. Oke, kita tahu bahwa sebentar lagi ini musim hujannya turun dan bagaimana Komisi C melihatnya kesiapan Pemkot Surabaya dalam penanganan banjir. Kalau di beberapa waktu lalu kan memang tadi seperti disebutkan sama Mas Goni bahwa sampai mobil PMK aja beralih fungsi yang Mm. seharusnya itu memadamkan kebakaran, justru ini ngambil air, justru nyedot air banjir gitu. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, Kesiapannya apakah sudah siap? Apa memang belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan gitu ya, untuk sampai penanganan banjir? sejauh ini kan ada di tengah kota ini pembangunan saluran-saluran yang besar itu berada di tengah kota di Jalan Kenari dan sebagainya itu untuk dihubungkan kembali ke saluran-saluran yang lain. Jadi kemarin itu kita pastikan bahwasanya yang terjadi sumbatan itu kan ada bangunan. Makanya kan fungsi pengawasan masyarakat itu juga penting harus dilakukan. Paling tidak kenapa kok harus ada genangan terus yang bertanggung jawab di wilayah tersebut seperti apa. Ketika dana kelurahan itu benar-benar bisa diimplementasikan, itu menarik. Ketika kelurahan sendiri memiliki roadmap untuk menanggulangi persoalan banjir. Karena apa? Kalau satu kecamatan ada kurang lebih 4 atau sampai 5 kelurahan, kalau tidak terintegrasi dengan baik, sementara ini dataran rendah, terus ini terus dataran rendah dinaikkan, sehingga terjadilah genangan. Solusinya apa? Kan akhirnya cuma serapan. Nah, sementara serapan itu kan lahan-lahan kan banyak milik orang. Dalam artian itu kan bagaimana mengelolanya. Nah, kalau seperti itu kan harus tertata dengan baik. Paling tidak langkah dari dinas apa itu PU itu kita sarankan ketika musim mau menghadapi musim penghujan, berarti paling tidak ada normalisasi atau dilakukan penyedotan. Sehingga ketika musim hujan itu bisa saluran air itu bisa menampung air hujan itu dengan baik. Oke, kita akan lanjutkan kembali Mas Goni, tetaplah bersama kami Sobat Lentera di Suara Rakyat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita dengan Mas Goni selaku anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya terkait tema Surabaya, banjir Surabaya butuh solusi. Kita akan lihat mana saja kawasan di Kota Surabaya menjadi langganan banjir di musim penghujan. Dan berikut infografis selengkapnya. Ya Mas Goni, kalau kita lihat tidak hanya di satu area saja ternyata yang banjir ini melanda Kota Surabaya ketika musim hujan tiba. Memang di beberapa titik, rata-rata kebanyakan ini Surabaya Timur dan juga daerah kawasan Surabaya Barat begitu. Bahkan Surabaya Tengah pun itu juga bisa dialiri banjir. Kalau kita lihat sendiri, box culvert sudah dibangun, gorong-gorong juga sudah ada begitu. Kenapa masih terjadinya hujan? Apalagi di pusat kota. Ya kalau hujan ini kan pasti wajar. Jadinya banjir maksud saya. Ya dalam artian berarti kan ada sedikit mungkin penyumbatan. Terus pemasangan box culvert itu tidak presisi dan sebagainya. Maka dari itu perlu dilakukan pengawasan. Kayak contoh kemarin kita hentikan tuh pembangunan yang menelan nilai proyek hampir 5,4 dan 5,4 triliun ya? 5,4 miliar. Oh, 4 miliar. Ya di daerah Jambangan itu mengenai saluran air, di mana harus ada sudetan. Nah ternyata itu masih dipasang batu kali. Lah kita tolak karena sejauh ini pemerintah Kota Surabaya atau Kota Surabaya menolak untuk memasang batu kali, pakai box culvert atau UDIT dan sebagainya. Sehingga paling tidak kekuatannya juga terhitung dengan baik. Kalau memakai batu kali ini ambrol ya apa? Seperti itu. Dan seharusnya pemerintah Kota Surabaya ini kalau dari usulan dari DPRD sendiri, apakah harus melakukan inovasi dalam menangani banjir? Kan banyak sekali, tinggal bagaimana masyarakat ini juga ikut terlibat dalam terlibat menekan genangan air ini. Contoh hal yang sederhana saja, di Perwali 68 dalam rangka petunjuk teknis penggunaan dana kelurahan, paling tidak kalau setiap rumah ada sumur resapannya, itu kan menarik. Setiap rumah dengan mungkin ada diameter sekian dan itu bisa menampung berapa liter air. Ya kan? Nah, sementara air itu nanti kita pergunakan untuk kepentingan apa? Ya bisa siram-siram dan sebagainya. Lah, kalau itu dilakukan, paling tidak di rumah ini ada rumah baru yang dulu awal mula itu adalah lahan kosong yang dipergunakan untuk resapan air, sekarang resapan airnya sudah tidak ada, siapa yang bertanggung jawab? Pergunakan misalnya kan sama-sama, paling tidak itu kita ini bisa bersinergi dengan pemerintah kota, berkolaborasi dengan baik, bahwasanya tanggung jawab ini tidak serta-merta diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota. Tapi masyarakat sendiri juga harus sadar diri gitu ya. Kalau kita lihat sendiri normalisasi selokan ini sudah optimalkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat Kota Surabaya? Ya sejauh ini kita di Komisi C seringkali ya agak keras menyampaikan kepada dinas untuk melakukan normalisasi. Contoh kepada dinas PU, kami menyarankan kepada mereka yang melakukan normalisasi kayak pengerukan sungai dan saluran air itu ya harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Kayak contoh di Arif Rahman Hakim itu, akhirnya kanan kiri ambrol. Ya karena apa, tidak ada SOP yang jelas, harusnya mengeruknya tengah, jangan kanan kiri, akhirnya ambrol di bawah. Kita keras untuk menghentikan itu. Makanya saya bilang kepada teman-teman di dinas PU untuk benar-benar dalam artian untuk melakukan pekerjaan itu harus dipantau dan dikaji secara cermat. Bagaimana implementasinya seperti apa. Terus makanya kan seringkali kayak di tempat saya di daerah Kenjeran, di Kelurahan Kenjeran itu ada sungai besar yang menjorok ke laut. Itu ya gitu, asal-asalan untuk mengeruk. Akhirnya ada beberapa pelengsengan itu turun juga, kita hentikan juga. Artinya memang harus benar-benar ini menjadi salah satu PR besar ya bagi pemerintah Kota Surabaya ya. Makanya kan paling tidak warga juga harus ikut mengawasi
Padahal ditanyakan tuh standar operasi dan prosedurnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, sehingga tidak asal muasal mengeruh. Oke. Jadi kan kalau asal muasal mengeruh, akhirnya kalau longsor terus bagaimana tanggung jawabnya? Kan harus ada apa itu ilmunya atau terapannya seperti apa. Oke. Artinya juga tidak merugikan masyarakat Betul. setempat begitu. Ya Mas, kalau kita lihat kemarin bahwa beberapa waktu yang lalu Mas Eri, Wali Kota Surabaya ini juga sempat berjanji akan menangani banjir melalui crossing saluran. Nah, ini Komisi C melihatnya ini justru kabar baik kah, apa justru nanti akan menimbulkan permasalahan baru? Ya, itu kan sudah melalui kajian yang secara ilmiah. Oke. Dalam artian tinggal implementasinya di lapangan seperti apa. Karena itu sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang, bahwasanya itu menjadi sebuah solusi. Makanya di daerah tengah itu ada waduk daerah ketintang itu. Oke. Sehingga paling tidak itu menjadi resapan atau apa itu di mana itu ditampung dan nanti diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan warga sekitar situ. Oke, kemudian pengelolaan anggaran sejauh ini apakah sudah terserap dengan baik dalam penanganan banjir di Surabaya? Komisi C melihatnya gimana atau mungkin justru malah banyak sekali yang anggaran-anggaran ini belum digunakan begitu? Ya sejauh ini malah anggaran dana kelurahan yang belum diserap. Oh, belum diserap. Itu karena Hampir faktor apa, ratusan. Mas? Ya makanya ada faktor teknis katanya sih beberapa regulasi yang belum tercukupi. Maka dari itu saya berharap karena di mana itu kalau mengandalkan dari anggaran apa itu yang ada di dinas itu kan ya kacau. Iya. Dalam artian di tingkatan kelurahan kalau nggak sama-sama bersinergi berirama bersama dalam satu frekuensi itu ya mana mungkin kan dalam artian kan menyelesaikan genangan ini kan dari hulu dan ke hilir kan juga Hilir harus ya. ketata. Oke. Kemudian lantas apa upaya yang seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya supaya anggaran ini terserap dengan baik termasuk yang di kelurahan? Makanya secepatnya termasuk makanya kan tadi dalam artian Mas Heri kan membuka kanal aspirasi Iya. hari Sabtu lagi. Iya. Ya hari Sabtu paling tidak bisa mengevaluasi secara keseluruhan. Dalam artian ketika di tingkatan kelurahan tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang sifatnya itu harus selesai di tingkatan kelurahan, kenapa harus tertulis sampai ada yang lapor ke DPRD kan ya lucu juga. Oke. Jadi banyak hal saya repot dalam artian apa itu melihat mindset berpikir teman-teman di bawah itu seperti apa. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali Mas Goni, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali Anda bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan Sobat Lentera tadi banyak sekali yang sudah diberikan inputan atau saran begitu dari Komisi C DPRD Kota Surabaya kepada pemerintah Kota Surabaya agar ketika musim penghujan tiba ini banjir di Kota Surabaya bisa teratasi dengan baik. Tentunya ini juga diperlukan kerjasama antara pemerintah Kota Surabaya dan juga masyarakat Kota Surabaya. Dan apa saja upaya pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan banjir di Surabaya, kita akan simak dalam infografis berikut ini. Baik, demikian infografis kita terkait penanganan banjir yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kita lanjutkan kembali Mas Goni. Mas Goni, kalau kita lihat sebenarnya tadi Mas Goni juga sudah beberapa solusi yang ditawarkan oleh dari Komisi C DPRD Surabaya. Ada beberapa poin. Tapi dalam waktu dekat sendiri, apa solusi yang ditawarkan Komisi C kepada pemerintah Kota Surabaya agar Kota Surabaya ini bebas dari banjir? Bebas artinya benar-benar tidak ada lagi banjir gitu. Ya, ini kan persoalan klasik di tiap kota maupun kabupaten yang problematika yang hampir sama. Cuman kan kita tinggal memastikan saluran-saluran itu terjaga dan terawat dengan baik. Seringkali problemnya itu kan ada sumbatan-sumbatan yang ditengarai oleh faktor teknis tertentu, baik human error maupun bangunan-bangunan yang lain yang memiliki dampak seperti itu. Atau mungkin sifatnya ada kontraktor yang nakal, yang hanya mementingkan kepentingan profit tertentu, bukan untuk kepentingan kemaslahatan seperti ini. Kepentingan publik begitu ya. Jika kita tarik mundur ke belakang, banjir yang sering terjadi ini sebenarnya salah siapa? Salah masyarakatkah atau justru salah pemerintah Kota Surabaya yang kurang penataan kotanya itu belum baik begitu? Nah, kalau repot ya kalau mengatakan ini salah siapa, dalam artian pemerintah kota juga melakukan hal yang terobosan dan juga luar biasa. Kami di DPRD juga melakukan hal yang sama, melakukan Mengawasi fungsi ya. controlling, karena kan tugas pokok dan fungsi kami di DPRD kan ada 3. Yang pertama adalah legislasi, controlling, dan budgeting. Dan sehingga kita juga sama-sama, paling tidak itu kita akan coba awasi roadmap pemerintah kota dalam rangka melakukan penanggulangan genangan atau banjir ini seperti apa. Kita akan awasi betul. Karena apa? Roadmap itu melalui kajian yang secara sistematis, ilmiah, saya pikir, dan bisa terukur. Jadi paling tidak, nah kalau semisal kajian itu sudah tertata dengan baik, sementara manusianya nggak tertata dengan baik, ya repot juga. Kalau mindset berpikirnya itu ya rata-rata kayak rumah pompa, itu kadang kita juga lakukan optimalisasi. Harusnya mesin itu bisa dinaikkan lebih besar lagi, ternyata hanya sedikit karena takut rusak perawatannya, padahal kita sudah cantolkan anggaran perawatan yang juga luar biasa besar. Maka dari itu, dan juga kadang itu masyarakatnya apa, lah rumah pompa itu kan juga nyedot, yang disedot itu bukan air, malah kasur, bantal, dan sebagainya, kan airnya merusak itu. Lah maksud saya paling tidak ketika air itu pasang, paling tidak kan kalau surut sih enak, tinggal buka pintu air tinggal dibuka. Makanya kan tinggal diatur dengan baik sebenarnya. Nah, kalau Anda melihat sendiri optimalisasi perawatan dari pintu pompa sendiri sejauh ini seperti apa? Apakah memang ada pembiaran atau justru memang pemerintah Kota Surabaya ini ketika musim hujan tiba baru dirawat begitu? Enggak, kita sudah mengalokasi anggaran kan yang sudah cukup, dan mungkin ada rencana ada penambahan rumah pompa. Di berapa Mas? Di berapa titik? Di beberapa titik, kayak contoh ini di daerah Genteng Kali, daerah Penile, yang akan kita buang air itu ke Kalimas. Oke. Sehingga kan paling tidak mengurangi debit air di daerah tengah kota itu. Oke, himbauan kepada pemerintah Kota Surabaya dan kepada masyarakat Kota Surabaya nih Mas, supaya sama-sama menjaga lingkungan Kota Surabaya bersama. Ya, dalam menanggulangi banjir ini dibutuhkan kerja secara kolektif, bergotong royong dalam rangka penanggulangan bencana banjir ini. Jadi dalam artian
kesadaran masyarakat itu kayak perilaku masyarakat membuang sembarangan itu seyogianya dirubah, membuang sampah ke tempatnya. Dalam artian karena apa? Sementara sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah kota sudah luar biasa. Pengolahan sampah yang ada di Benowo itu sehari aja menghasilkan hampir 1000-an ton. Oke. Dan itu bisa dikelola menjadi listrik yang 11.000 megawatt. Lah, itu nantinya seperti apa dibahas mungkin topiknya, Bu. Oke. Nah, dalam artian dibutuhkan kerjasama antara pemerintah kota dan juga warga kota Surabaya. Karena ini pun juga tidak lepas dari warga. Kesuksesan kota ini juga keterlibatan warga ini juga dibutuhkan. Jadi kita ini bersama-sama saling bersinergi menjaga dan merawat kota ini menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Goni sudah hadir di Suara Rakyat dan semoga saja solusi yang ditawarkan oleh Komisi C DPRD Kota Surabaya ini bisa dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya dan kerjasama antara Pemkot dan masyarakat ini bisa terjalin dengan baik agar Kota Surabaya terhindar dari banjir ketika musim hujan tiba. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.